Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih. An Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita membahas sifat yang pertama, yaitu wajib Allah bersifat wujud. Ya, wujud itu apa pengertiannya? Wujud itu sifat gitu. Ada itu apa sih? Ada itu sifat. Sifat yang bagaimana gitu. Ada sifat yang menunjukkan keberadaannya sesuatu. Sesuatu yang ditemukan keberadaannya, maka disebut dia wujud atau ada. Terus yang kedua kita akan bahas selanjutnya sifat qidam. Apa itu qidam? Qidam ya sifat. Apa pengertiannya qidam? Qidam secara bahasa pengertiannya adalah dahulu. Pengertian qidam ini apabila disifatkan kepada Allah, maka
maknanya harus berbeda dengan sifat qidam yang disifatkan kepada makhluk. Karena qidam itu juga terkadang menjadi sifatnya makhluk. Di Quran juga ada disebutkan ada kal urjunil qadim. Atau katakan sebagaimana pelepah kurma yang tua. Qadim itu maknanya bisa punya makna zaman atau artinya dulu, waktu yang udah lama gitu loh. Hadza baitul qadim, ini rumah yang kuno gitu loh. Qadim maknanya kuno atau dulu. Kayak Pak Abud ini orang kuno. Maknanya orang dulu ya. Kalau orang sekarang kan milenial ya, begitu orang kuno begitu. Ya, kalau dikit lagi jadi barang antik dia, kayak bemo maksudnya, kayak baja, jadi barang antik. Lah makna yang kuno ini, makna dulu ini nggak boleh jadi sifatnya Allah. Kalau qidam yang dengan makna ini dijadikan sifat Allah, nanti Allah udah kuno, udah dari dulu. Kayak Tuhan itu mah dari dulu. Nah ini nggak boleh ngomong begitu. Ngomong Tuhan dari dulu berarti udah lama banget gitu loh. Sama kayak matahari juga dari dulu, bulan dari dulu, gunung Allah dari dulu juga, sama dong berarti gitu loh. Jadi qidam bagi Allah tidak boleh diartikan zaman ya. Jadi kalau diartikan zaman nanti jadi maknanya apa? Allah kuno atau udah terkena waktu yang lama. Nanti kalau Allah itu disebut kuno dulu ditanya lah lahirnya kapan ya. Kamu di KTP ada tanggal lahirnya enggak? Ada. Karena tanggal lahir menunjukkan kita bisa menghitung waktunya kapan dia itu adanya. Oh ini udah dari dulu banget, nih udah kuno gitu loh. Ya. Itu makna yang pertama, makna qidam yang menjadi sifatnya makhluk. Jadi qidam yang makna ini nggak boleh dijadikan sifatnya Allah. Terus kalau kamu dulu, terus nanya orang lah, duluan mana? Nah, lain lagi nih, matahari sama bulan duluan mana? Ya, Monas sama Borobudur duluan mana? Duluan Borobudur. Kalau Borobudur sama Ka'bah duluan mana? Duluan Ka'bah. Kalau Ka'bah sama matahari duluan mana? Nah kalau matahari sama Allah duluan mana? Lah itu kan repot. Jadinya Allah duluan kan? Nah itu makna yang kedua yang nggak boleh juga disifatkan pada Allah. Nih orang sering begitu ngomong, Tuhan mah adanya duluan, kita belakangan gitu. Ntar jadinya kayak kakak adik dong. Kakaknya duluan, adiknya belakangan. Begitu. Kalau dimaknai duluan, jadinya apa? Ya waktu-waktu juga. Artinya cuman dia itu adanya lebih dulu dari saya, waktunya lebih dulu dari saya. Ini nggak boleh gitu loh. Jadi dua makna itu, makna yang disebut yang pertama yaitu zaman, Allah wujudnya tidak terkena zaman hingga Allah itu tidak boleh dikatakan adanya dulu, adanya dari dulu, nggak boleh gitu loh.
Yang kedua maknanya Allah duluan, juga nggak boleh. Allah mendahului yang lain. Kan seringnya orang paham seperti itu, kayak begini, saya kasih contoh begini. Yang bangun masjid ini siapa? Tukang. Tukangnya sama masjidnya duluan mana? Adanya tukang sama adanya masjid duluan mana? Kompak sih ente. Udah kompak salah lagi. Hubungannya apa tukang sama masjid? Kan bikin, bukan waktu. Kenapa dihubungkan sama waktunya? Tukang mau bikin masjid ya boleh, tukang nggak bikin masjid boleh. Tukang tetap ada gitu loh maksudnya. Nggak terus kalau tukang bikin masjid, tukang jadinya duluan. Kalau tukang nggak bikin masjid, nggak duluan gitu. Artinya masjid sama tukang itu nggak ada hubungannya. Dia disebut tukang bukan gara-gara bikin masjid. Kamu nganggapnya dia disebut tukang gara-gara bikin masjid. Kalau dia nggak bikin masjid, disebutnya apa dia? Ya tukang juga. Ya, jadi disebut tukang bukan gara-gara bikin masjid. Sebelum bikin masjid dia juga disebut tukang. Hanya saja setelah bangun masjid ada buktinya kalau dia tukang gitu loh. Sebelum bikin masjid tukang, cuma belum ada buktinya. Adanya apanya? Ilmunya. Ilmunya tukang udah ada belum? Udah ada. Dia mau bikin masjid ya dia tukang. Dia nggak bikin masjid dia juga tukang. Gitu loh. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu belum melahirkan namanya apa? Setelah melahirkan namanya apa? Ya kan beda kan? Sebelum ibu melahirkan namanya apa? Hah? Namanya apa? Gadis. Setelah melahirkan namanya ibu rumah tangga. Kalau suaminya mati janda. Kan beda ini namanya kan. Jadi sebelum melahirkan itu enggak disebut ibu-ibu. Tapi setelah melahirkan baru jadi ibu. Lah Tuhan kan enggak begitu. Lah masa Allah setelah bikin langit bumi baru jadi Tuhan gitu? Sebelumnya bukan Tuhan. Siapa dong? Ya tetap Tuhan. Mau bikin alam ya dia Tuhan. Enggak bikin alam juga dia Tuhan gitu loh. Artinya enggak boleh dikatakan Allah itu mendahului yang lain, karena adanya Allah tidak berhubungan dengan adanya yang lain. Adanya Allah itu tetap, mau yang lain itu wujud mau nggak wujud, Allah tetap wujud. Jadi kalau dua makna itu nggak boleh bagi Allah. Qidam yang artinya dari dulu nggak boleh bagi Allah, atau qidam yang artinya duluan juga nggak boleh. Jadi makna qidam yang bagi Allah dimaknai apa? Qidam yang bagi Allah dimaknai tidak berawal gitu. Allah itu dulu, maknanya apa? Bukan duluan, bukan dari dulu, tapi maknanya tidak berawal gitu loh. Karena kalau dimaknai duluan pasti ditanya awalnya yang mana.
Kalau dimaknai dari dulu, ditanya awalnya kapan, pasti ketemunya awal-awal juga. Maka makna yang mengandung awal itu nggak boleh bagi Allah. Jadi makna yang mengandung awal harus dibuang. Yang mengandung awal apa? Ya dua tadi. Duluan ya mengandung awal, dari dulu juga mengandung awal. Kalau dikatakan Allah itu adanya dari dulu, akan ditanya kapan mulainya. Monas dari dulu, kapan mulainya? Matahari dari dulu, kapan mulai adanya? Dunia dari dulu, kapan mulai adanya? Pasti ada mulainya. Kalau diomong dari dulu, pasti ada mulainya, pasti ada awalnya. Atau diomong, oh Allah itu duluan. Nanti jadi perbandingan, duluan mana sama yang lain. Duluan mana sama yang ini, duluan mana sama yang itu, jadinya bandingan. Maka makna yang kedua itu dua-duanya nggak boleh bagi Allah. Maknanya bagi Allah harus makna yang suci. Tidak boleh ada persamaan dengan sifat makhluk. Harus kidam bagi Allah, dahulu bagi Allah, maknanya tidak ada awalnya. Wujudnya Allah tidak berawal. Itu makna yang mau kita pahami. Sifat Allah juga tidak berawal. Allah kuasa yang enggak ada awalnya. Allah berilmu yang enggak ada awalnya. Allah melihat yang enggak ada awalnya. Allah mendengar enggak ada awalnya, gitu loh. Jadi kidam ini sifat baik pada zatnya Allah maupun pada sifat-sifatnya Allah. Zatnya Allah qadim, semua sifat-sifat Allah juga qadim. Artinya zatnya Allah tidak berawal, sifatnya juga tidak berawal. Ini makna yang harus kita pahami ya. Jadi ibu-ibu, bapak jangan sampai nanti kalau anaknya ngomong atau tetangganya ngomong ditegur. Kalau mau Tuhan mau dari dulu, bukan dari dulu, tapi nggak ada awalnya. Oh Tuhan itu duluan, bukan duluan, nggak ada awalnya, gitu. Ya, jadi itu makna yang menunjukkan makna kesucian bagi Allah. Jangan sampai kita mengenal Allah, mensifati Allah, tapi sifat Allah nantinya dipahami sama seperti sifatnya makhluk. Ahlan, sahlan. Oke. Terus makna yang kedua, mustahil. Kidam itu dahulu, sifat yang wajib bagi Allah. Lawannya apa? Lawannya kidam? Allah tidak berawal. Lawannya apa? Berawal. Mustahil Allah itu wujudnya, zatnya ada awalnya. Mustahil pula Allah itu sifatnya ada awalnya. Makanya kalau Allah itu mulai kapan melihat, Allah itu mulai kapan mendengar, ya nggak ada mulainya, nggak ada awalnya. Kalau Allah ada awalnya berarti Allah baru. Sesuatu yang tadinya nggak ada terus nongol jadi ada, namanya apa? Baru, gitu loh. Ya, tadinya nggak ada terus tahu-tahu nongol jadi ada, berarti disebut barang baru. Setiap barang baru pasti ada awalnya, ada permulaannya. Lah kalau Allah tidak ada
awalnya. Jadi kalau Allah disebut ada awalnya, hukumnya apa? Mustahil, gitu loh. Ya, ini harus jelas, jangan sampai nanti salah di dalam mengimani zatnya Allah ataupun sifat-sifat Allah, hingga semua sifat-sifat yang baru itu mustahil bagi Allah. Sifat yang baru contohnya apa? Sifat-sifat yang mengalami perubahan. Kayak apa contohnya? Gerak, diam, itu sifat yang mengalami perubahan, sifatnya pasti baru. Tadi diam, terus gerak, berarti geraknya apa ini? Baru. Tadi gerak, terus diam, diamnya baru, gitu loh. Jadi sifat yang baru itu enggak mungkin bagi Allah. Jadi Allah itu gerak apa diam? Ya enggak gerak, enggak diam, karena gerak dan diam itu sifatnya makhluk, sifatnya barang yang baru. Ya. Kalau ada ayat Quran yang bunyi ayatnya itu Allah turun, maknanya apa? Kalau turun kan bergerak dari atas ke bawah. Atau ada ayat bunyinya waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datang Tuhanmu. Datang itu tandanya apa? Bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, sifat yang seperti itu mustahil bagi Allah. Sifat yang begitu jadinya nantinya Allah itu ada awalnya. Tadi Allah di sini, sekarang di sana, berarti ada awalnya enggak? Kamu tadi di sini enggak? Enggak, sekarang di sini, berarti kamu ada awal di sini kan? Nanti setelah di sini kemana? Kemana? Berarti pindah lagi, ada awalnya lagi, gitu loh. Nah kalau Allah begitu, Allah di atas, kadang turun, kadang Allah ke sono, kadang Allah ke sini, berarti ada awalnya dong Allah, gitu loh. Maka itu mustahil bagi Allah. Jadi semua sifat-sifat yang menunjukkan ada awalnya itu mustahil menjadi sifat Allah. Kenapa? Karena zatnya Allah itu enggak ada awalnya, maka sifat-sifat Allah juga tidak ada awalnya. Zatnya qadim, maka sifat-sifat Allah juga qadim, enggak ada permulaannya. Terus yang berikutnya setelah qidam, wajib Allah bersifat baqo. Apa itu baqo? Langgeng, kekal, abadi. Apa lagi? Apa lagi? Sama maknanya ya. Langgeng, maknanya apa? Abadi, maknanya apa? Kekal. Kekal ini juga menjadi sifatnya makhluk. Abadi juga jadi sifatnya makhluk. Langgeng juga jadi sifatnya makhluk. Di neraka langgeng enggak? Nerakanya orang kafir langgeng enggak? Langgeng. Nerakanya orang kafir kekal enggak? Kekal. Nerakanya orang kafir abadi enggak? Abadi. Lah, apa pengertiannya? Surga untuk orang mukmin selama-lamanya enggak? Selamanya. Surga untuk orang mukmin, surga itu abadi enggak? Abadi. Surga itu langgeng enggak? Nah, makna-makna itu tadi abadi, langgeng, apalagi
kekal. Kalau kita sifatkan kepada Allah, maknanya harus beda dengan kekal yang ada pada surga, kekal yang ada pada neraka, kekal yang ada pada makhluk, harus beda. Kalau enggak gimana? Sama dong nanti Allah dengan kita sifatnya, gitu loh. Nah, bako atau kekal yang ada pada makhluk itu maknanya dikekalkan, atau maknanya adanya itu, adanya apa? Terus menerus ada. Abadi yang ada pada makhluk atau langgeng atau kekal itu maknanya terus menerus ada. Nah, makna yang terus menerus ada ini nggak boleh menjadi sifatnya Allah. Kayak contoh, kamu menyalakan lampu. Lampunya mau kamu nyalain sampai tahun depan. Berarti lampu ini terus menerus nyala, gitu loh. Artinya dia sampai tahun depan itu terus dinyalakan. Ada yang memaui dia untuk nyala terus, gitu loh. Berarti langgengnya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi langgengnya itu ada yang lain yang membuat dia jadi langgeng, gitu loh. Asalnya dia enggak langgeng, enggak. Asalnya dia baru. Lampu itu kan tadinya enggak nyala, ya, terus jadi nyala, berarti hukumnya baru nyalanya. Surga tadinya ada enggak? Enggak ada, terus jadi berarti adanya baru. Neraka tadinya ada enggak? Terus jadi barulah. Allah memaui neraka itu ada terus, gitu loh. Allah memaui surga itu ada terus, maka terus menerus adanya surga disebut langgeng. Tapi langgengnya langgeng yang maknanya langgeng zamani atau langgeng majazi, bukan langgeng hakiki, gitu loh. Langgeng yang hakiki yang maknanya tidak akan ada akhirnya itu hanya menjadi sifatnya Allah. Kalau langgengnya Allah, kekalnya Allah, bakoknya Allah itu enggak dikekalkan. Memang kekal dari dirinya sendiri, bukan ada yang lain yang memaui Allah untuk kekal adanya, bukan. Memang Allah adanya itu tidak berawal dan tidak berakhir, gitu loh. Nah, kalau surga ada awalnya, neraka ada awalnya, terus dilanjutkan adanya sampai terus menerus ada. Itu namanya dilanggengkan atau dikekalkan. Lawannya mustahil fana. Lawannya bako, lawannya kekal itu apa? Fana atau rusak. Ya, Allah sifatnya bako, lawannya mustahil, Allah rusak. Nah, kalau surga kekal nggak? Surga kekal, tapi surga itu boleh saja rusak. Kenapa? Kalau yang memaui surga itu menghentikan adanya surga, maka surga akan jadi fana. Kalau yang memaui neraka itu hancur, maka neraka jadi fana. Kayak dunia lah. Dunia ada nggak?
Dari dulu. Dari dulu enggak? Sampai sekarang. Sampai kapan lagi? Sampai nanti. Berarti yang memaui dunia itu, dunia dimaui ada terus. Kemarin ada, sekarang ada, besok ada. Sampai kapan? Sampai dimaui dihancurkan. Ketika dihancurkan, maka jadinya apa? Fana. Walaupun kelihatannya surga itu apa, dunia itu ada terus. Walaupun ada terus, statusnya tetap dia itu barang baru. Yang tadinya enggak ada terus jadi ada. Sewaktu-waktu dia bisa ditiadakan. Keadaannya kayak apa? Kayak kipas angin, kayak lampu. Walaupun kamu mau kipas itu nyala terus, tapi sewaktu-waktu bisa kamu matikan. Sewaktu-waktu bisa kamu hidupkan lagi. Itu maknanya barang yang diciptakan demikian. Berarti wujudnya Allah itu tidak ada awalnya, dan wujudnya Allah itu tidak ada akhirnya. Itulah wujud yang hakiki. Kalau wujud kita bukan wujud yang hakiki. Wujudnya ada awalnya, dan wujudnya tiap waktu mengalami perubahan. Wujudnya ganti-ganti, wujudnya enggak tetap. Kadang sehat, kadang sakit, kadang kuat, kadang lemah, kadang pinter, kadang goblok, kadang kaya, kadang miskin, kadang cantik, kadang jelek. Berarti wujudnya enggak tetap gitu loh. Lah wujud yang enggak tetap itu jangan dibangga-banggain. Wujudnya aja enggak jelas. Ya, kadang ada, kadang enggak ada. Wujud yang tetap, wujud yang jelas itu hanya wujudnya Allah. Wujud yang esa, yang enggak berganti, yang kekal, yang kidam, itu hanya wujudnya Allah. Selainnya Allah, wujudnya wujud wujudan, bukan wujud beneran. Kenapa sih kok wujud wujudan? Karena bisa diganti-ganti, gitu loh. Kalau wujud beneran yang enggak diganti-ganti, ya itu aja wujudnya Allah. Kalau wujud yang enggak beneran bisa diganti-ganti loh. Kayak kamu beli robot buat anak kamu, ntar ganti jadi robot, sebentar jadi mobil, ntar ganti robot lagi. Berarti wujudnya nggak jelas gitu loh. Namanya wujud wujudan gitu. Bisa diganti jadi apa saja. Jadi kamu kalau lihat wujud kamu jangan bingung. Kenapa saya kok sekarang sakit, besok kok sehat, besok lagi kok kaya, besok lagi miskin. Tadinya saya muda cantik, sekarang udah tua peot. Kok begitu? Kenapa ya? Karena wujud kita wujud wujudan, bukan wujud yang hakiki, wujud yang bisa mengalami perubahan. Itu ya kapan aja berubah. Jangan bingung kalau wujud kita berubah. Karena memang kita tahu wujud kita itu ada awalnya dan ada akhirnya. Kalau wujudnya Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka kalau kita sadar bahwa Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, mestinya hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah kita bergantung. Selainnya Allah nggak bisa kita gantungin. Kenapa? Selainnya Allah wujud wujudan, kadang ada, kadang nggak ada. Kalau kita bergantung sama wujudnya makhluk, nanti kita kecewa. Pas lagi saya butuhin, saya gantungin, nggak ada.
kan repot. Nah kalau Allah pas kita butuhin, pas kita gantungin, ya ada, nggak ada. Wong Allah itu adanya tetap, nggak berawal dan nggak berakhir, gitu loh. Jadi bersandarlah selalu hanya kepada Allah, zat yang qidam dan zat yang baqo. Mustahil Allah itu baru dan mustahil Allah itu fana. Mustahil Allah itu rusak. Mustahil Allah mengalami perubahan. Ini yang harus kita imani dalam keimanan kita kepada Allah. Di Al-Quran ada firman Allah begini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Wajah di situ maknanya bukan wajah ini. Wajah di situ maknanya zat Allah. Wujudnya Allah itu wujud yang kekal. Artinya mustahil akan berakhir. Mustahil ada akhirnya. Itu wujud yang dimaknai dalam wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi dalilnya mana sih kalau Allah baqo? Dalilnya Quran ada, pakai akal juga ada. Lah kalau Allah itu berakhir, kalau Allah boleh berakhir, berarti Allah sama kayak kita, barangnya diciptakan. Lah kalau Allah diciptakan, lah yang bikin Allah siapa? Kan Allah nggak dibikin, wajibul wujud. Kalau wajibul wujud pasti wajib qidam. Kalau wajib qidam pasti wajib baqo, gitu loh. Lah kalau kita wujudnya, kita jaizul wujud. Wujud ya boleh, nggak wujud boleh. Lah ketika wujud pasti ada awalnya. Lah kalau ada awalnya, maka boleh saja ada akhirnya. Ini yang menjadi makna yang berbeda antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya makhluk. Jadi harus kita pahami sifat-sifat ini agar kita jangan menyamakan zat Allah dengan zat makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara sifat yang berikutnya, yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Insyaallah perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan oleh Allah, iman kita dikokohkan oleh Allah, dipahamkan kita kepada umurul aqliyah wa umurun naqliyah, dimengertikan kita pada dalil-dalil yang kuat hingga iman kita tidak goncang, tidak goyah sampai nanti akhir hayat kita. Kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan Allah menjadi hamba yang husnul khatimah sampai hari kematian kita, mati dalam keadaan baik, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعسي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.